Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daval Fatur Rahman, NIM 2024 10 10 68. Kali ini saya akan membahas tentang tugas dari modul D, yaitu select sistem BASDA yang kelima, yaitu adalah select dan order. Nah, untuk soal yang pertama ini adalah kita akan menampilkan sebuah supplier, semua supplier dari table supplier. Jadi kita ada select ke blok dulu, select from supplier, lalu kita refresh F5. Nah, di sini kita lihat lengkap dari table-tablenya ini, yaitu ada company name, contact title ya, ada alamat, kota, region, postal code, country, dan nomor telepon dan fax dan homepage. Di sini kita bisa lihat dari semua dari data-data orang supplier. Nah, di sini supplier sampai 29. Nah, lalu untuk soal yang kelima ini kita akan menampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Lalu kita blok lalu mencet F5 atau refresh. Nah, di sini terdapat customer dari supplier company ini. Nah, di sini ada dari entitasnya sendiri ada customer ID, company name, contact title, address, city, region, postal code, dan country dan phone. Nah, di sini ada datanya berjumlah 5 berjumlah 91 data customer. Lalu untuk yang ke soal yang ke B itu select sebagian kolom. Nah, pada soal nomor 3 itu kita akan menampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel products. Nah, kita akan men-select yaitu seperti yang diperintahkan oleh soal, yaitu kita menampilkan produk ID, produk name, unit price, unit stock dari produk sendiri. Nah, kita seperti aja kita ngeblok dari variabel sendiri dalam chat refresh. Nah, di sini kita akan menampilkan dari produk ID-nya dari postal name, unit price, dan unit in stock. Nah, di sini terdapat data-datanya dari produk ID hingga 1 sampai 177. Nah, ini adalah salah satu dari yang berubah identitas, ada produk ID, produk name, unit price, dan unit in stock. Lalu pada soal keempat kita akan menampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel suppliers. Nah, yang kita butuhkan entitasnya adalah supplier ID, company name, country, dan phone dari supplier sendiri. Lalu kita akan memblok dan mencet F5. Nah, di sini adalah entitasnya yang bisa kita lihat setelah kita refresh. Ada supplier ID, company name, country, dan phone, number phone. Nah, di sini adalah di phone itu karakter varying, dan di supplier ID itu ada PK. Nah, di sini ya salah satu saya contohkan untuk nama supplier ID1 itu melakukan company name dari Exotic Goods dari negara UK dengan nomor telepon sekian. Nah, untuk soal yang C itu kita akan soal C itu alias. Nah, di soal yang 3 dari poin C alias ini adalah kita akan menampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom ID produk sesuai nama kolom asli, harga, stok barang dari table. Nah, di sini saya akan memblok dari ini. Kita akan membutuhkan produk ID, produk name, unit price. Nah, kita akan mengaliaskan namanya sebagai harga dan unit in stock itu sebagai stok barang. Nah, saya akan running atau refresh. Nah, di sini kita akan melihat dari entitasnya sendiri itu adalah ID produk name, harga, stok barang. Nah, saya contohkan salah satu untuk datanya itu. Untuk ID produk 1 itu merupakan produk chai. Itu harganya 18.000 dan stok barangnya ada 39. Lalu untuk nomor 4 sendiri adalah diperintahkan untuk menampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolom sesuai nama kolom asli. Nama perusahaan sesuai nama kolom asli, asal, dan kontak person dari tabel supplier. Nah, untuk melihat atau membuka dari query tools-nya ini, kita membutuhkan dari entitas supplier ID, company name kita mengaliaskan menjadi nama perusahaan, dan country sebagai asal, dan phone sebagai kontak person dari entitas supplier yang ada. Lalu saya akan memblok entitas ini, lalu saya refresh. Nah, di sini kita bisa lihat dapat entitas supplier ID, nama perusahaan yang sudah diubah dari company name, dengan country yang kita ubah jadi asal, lalu kontak person, phone kita ubah jadi kontak person. Nah, saya satu contoh data yang kita bisa lihat adalah nomor 1
supplier nomor satu itu, ID satu itu dimiliki oleh Exotic Liquids. Nah, itu dia berasal dari UK dengan kontak person nomor sekian. Next, lalu kita akan soal yang poin D itu adalah penggabungan kolom. Nah, pada penggabungan kolom ini untuk nomor 4 itu adalah kita diperintahkan untuk menampilkan ID supply, nama, serta alamat supplier dari table supplier. Alamat supplier terdiri dari atas address, city, dan country yang dipisahkan koma. Nah, untuk pembentukannya kita harus supplier ID itu kita aliaskan menjadi tab menjadi ID supplier, lalu kontak name kita menubah menjadi nama supplier, dan address kita pisahkan dengan koma sama dengan city atau kota, lalu country. Nah, kita aliaskan dengan alamat supplier. Lalu saya akan blok select-nya ini. F5. Maaf, salah. Saya lupa blok dari sini ke sini. Nah, kita bisa lihat untuk entitas sendiri, ID supplier sudah diubah dengan alias supplier ID. Lalu untuk nama suppliernya itu sudah dialiaskan dari kontak name, dan alamat supplier itu antara penggabungan dari address, city, dan country. Nah, kita bisa lihat contoh entitas yang ini untuk alamat suppliernya. Nah, di sini sudah lengkap, ada alamat, lalu kota, dan city atau country-nya sendiri. Untuk nama supplier sudah ada dan ID supplier satu. Itu salah satu contoh data yang saya jelaskan. Lalu untuk nomor 5 sendiri ada diberitakan untuk menampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari table employee. Nama lengkap terdiri atas title, first name, dan last name yang dipisahkan dengan spasi. Alamat lengkap terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan oleh koma. Nah, di sini highlight-nya itu adalah memisahkan title, lalu first name dan last name. Nah, dialiaskan menjadi nama lengkap. Dan untuk address dipisahkan dengan koma itu the city, country seperti yang nomor 4 di atas. Nah, saya akan memblok untuk melihat datanya itu. Nah, kita bisa lihat untuk nama lengkapnya sendiri sudah terlihat. Kita gabungkan antara first name, last name sebagai nama lengkap. Lalu untuk address, city, dan country itu kita gabungkan menjadi alamat lengkap sendiri. Nah, salah satu contohnya data nomor 1 adalah sales representative Nancy Deco. Yaitu punya alamat lengkap yaitu seperti yang kita bisa lihat sini dengan kota Seattle dan dengan country USA. Lalu untuk berikutnya poin yang ke E itu kolom bertipe tanggal. Nah, untuk soal yang keempat itu kita diperintahkan untuk memodifikasi kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, hari, dan tahun. Tahunnya itu merupakan angka 4 digit seperti 2000, 2001, 2002 seperti itu. Dan kita yang dibutuhkan adalah first name dengan kita pisahkan dengan last name dan disatukan dengan entitas menjadi nama lengkap. Dan untuk tanggalnya sendiri gitu kita bisa gabungkan antara bulan dengan tahunnya sendiri sebagai kita entitasnya tanggal lahir. Lalu kita akan blok untuk melihat datanya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk nama lengkap sendiri. Untuk contoh pertama kita bisa lihat sebagai Nancy Dafolio itu punya tanggal lahir 12 bulan 8 tahun 1948. Nah, untuk sekarang ini, tanggal sekarang ini yaitu adalah Friday tanggal sekarang menjadi Jumat bulan Mei dari tahun 21, bulan 21. Maaf, tanggal 21. Lalu soal berikutnya adalah kita diperintahkan untuk memodifikasi kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, hari, nama, tahun. Nah, untuk tahunnya ini angkanya 2 digit seperti tahun 48, 98 seperti itu contohnya. Lalu untuk salatnya sendiri kita akan memisahkan antara first name dan last name seperti yang soal di atas dalam satu gabungan entitas itu menjadi nama lengkap. Lalu untuk birth date-nya itu kita untuk menafsirkan seperti tanggal, bulan, dan hari sebagai tanggal lahir. Nah, untuk yang sekarang ini kita akan mendapatkan Charno itu adalah untuk menambahkan untuk tanggal sekarang kan tanggal 7, yaitu dengan bulan, tahun, dan tanggal. Nah, tanggalnya ini yang seperti diperintahkan oleh soal untuk melihatnya dengan 2 digit. Untuk melihatnya kita blok dulu, lalu kita refresh. Nah, kita bisa lihat dengan yang data yang sudah terlihat ini. Untuk yang data yang pertama kita bisa lihat untuk nama lengkap Nancy Defolio itu tanggal lahir 12 untuk Wednesday Rabu, dan ini tanggal 4, tahun 48. Nah, kita bisa sekarang ini untuk tanggal sekarang itu yaitu Minggu bulan Mei dan tanggal 21. Nah, berikutnya untuk poin soal yang F itu selisih tanggal. Nah,
pada nomor 4 itu kita akan diperintahkan untuk menampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Nah, yang kita butuhkan adalah employee ID, kita aliaskan menjadi ID pegawai, lalu birth date sebagai tanggal lahir, hire date itu kita aliaskan sebagai tanggal mulai kerja. Nah, kita akan melihat selisih ekstrak itu kita harus melihat dari tanggal tahun dia direkrut dengan ekstrak kita hire date dengan birth date dia sendiri. Dengan aliaskan kita usia masuk perusahaan. Lalu kita blok, kita refresh. Nah, kita bisa lihat untuk identitas sendiri sudah berubah menjadi ID pegawai yang harusnya employee ID. Lalu untuk birth date-nya kita berubah alias menjadi tanggal lahir, dan hire date itu adalah tanggal direkrutnya atau tanggal mulai kerjanya. Untuk usia masuk perusahaannya itu kita waktu tahun umur berapa dia masuk perusahaan ini. Nah, kita sebagai contoh untuk ID pegawai 1 umurnya tanggal lahir 8 bulan 12 tahun 48. Nah, dan memulai pekerjaan pada tanggal 1 bulan 5 tahun 92. Nah, untuk usianya masuk perusahaan sendiri dia berusia 43 tahun ketika memulai kerja. Lalu untuk nomor 5 sendiri itu adalah kita diperintahkan untuk menampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Nah, yang kita butuhkan adalah seperti yang nomor 4 tadi, kita akan membutuhkan identitas dari employee ID, kita aliaskan menjadi pegawai. Untuk hire date kita aliaskan menjadi tanggal mulai bekerja. Nah, untuk tahunnya sendiri, untuk tanggalnya kita perinci lagi untuk hari, maksud saya tanggal, bulan, dan tahun dengan 4 digit. Sebagai kita aliaskan menjadi tanggal sekarang. Dan untuk masa kerjanya itu adalah masa kerjanya sendiri, itu kita dengan tahun sekarang dengan hari tahun maaf untuk tanggal sekarang dengan awal dia direkrut saat mulai bekerja. Lalu kita blok untuk ini, kita F5. Nah, kita bisa lihat untuk entitasnya sendiri ada ID pegawai yang sudah diubah dari employee ID, lalu tanggal mulai kerja dari hire date, tanggal sekarang, dan masa kerja. Nah, kita bisa lihat sendiri untuk ID pegawai yang pertama itu tanggal mulai kerja itu tanggal 1 bulan 5 tahun 92. Nah, untuk tanggal sekarang kan tanggal 7 bulan Mei 2001. Nah, sebagai kita lihat sendiri untuk masa kerja sendiri, dia sudah melewati masa kerja 29 tahun, 6 hari, dan ini untuk jamnya sendiri. Lalu next, kita ke poin ke G, yaitu perhitungan antar kolom pada satu garis. Nah, pada soal yang ketiga itu kita diperintahkan untuk menampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity dikali unit price dari table order details. Nah, yang kita butuhkan entitasnya itu adalah order ID, yaitu lalu quantity-nya itu adalah dari unit price-nya sendiri. Lalu ada dialiaskan menjadi total. Dan kita akan blok untuk melihat hasilnya. Nah, kita bisa lihat untuk order ID sendiri, untuk order ID 1248 itu memiliki quantity 12 dan memiliki unit price 12. Nah, total 168. Lalu untuk soal keempat, kita diperintahkan untuk menampilkan ID produk, harga per unit, jumlah sedang dipesan atau unit on order, serta nilai barang yang sudah dipesan dari table produk. Nah, untuk entitas sendiri yang dibutuhkan sendiri adalah produk ID, kita aliaskan menjadi ID product. Untuk unit price kita aliaskan menjadi harga per unit. Untuk units on order itu adalah yang sudah sedang dipesan, jumlah yang dipesan itu kita aliaskan menjadi jumlah yang sedang dipesan. Untuk unit price ini dikali dengan units on order itu kita aliaskan menjadi nilai barang yang sedang dipesan. Lalu kita blok untuk melihat hasilnya. Nah, untuk entitas yang sendiri sudah berubah ya. Untuk ID produk sendiri, harga per unit sudah diubah dari unit price-nya itu, lalu jumlah sedang dipesan dari units on order, lalu nilai barang yang dipesan itu antara unit price dikali dengan units on order. Kita bisa lihat yang data yang nomor 2. Untuk ID produk 2 itu harga per unit ada 19. Lalu untuk jumlah yang pesan 40. Jadi kita bisa dikali menjadi menghasilkan 760. Lalu next kita ke poin H untuk order by. Lalu di poin kelima ini lalu untuk poin H sendiri order by. Nah, untuk nomor 5 sendiri kita diperintahkan untuk menampilkan semua nama produk dan jumlah yang produk yang di order. Maaf,
untuk order by sendiri yang nomor 5 itu kita diberitakan untuk menampilkan semua nama produk dan nama jumlah yang diorder. Ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Nah, untuk entitas yang dibutuhkan adalah untuk soal yang nomor 5 ini adalah product name. Nah, lalu ada units on order dari products, lalu di ordered by units on order. SC ini maksudnya adalah dari yang paling sedikit. Ini ascending maksudnya. Nah, balik kita blok untuk melihat hasilnya apakah benar. Nah, untuk kita lihat sendiri entitas yang kita munculkan adalah seperti yang kita ketik. Misalnya tulis di sini product name sudah ada, lalu units on order sudah ada. Nah, untuk yang product name yang untuk right click for default ini units ordernya kosong. Nah, untuk nomor 6 kita diperintahkan untuk menambahkan last name, first name, dan lama kerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan, nama belakang paling besar. Nah, kita untuk memunculkan entitasnya sendiri itu adalah last name, first name. Nah, yang kita butuhkan adalah lama kerjanya. Kita bisa lihat untuk data tanggal terkini. Kita lihat seperti sekarang. Lalu untuk tahun kerjanya itu kita dari tanggal sekarang kita gabungkan dengan hire date. Hire date-nya itu awal dia mulai bekerja. Nah, kita lihat menjadi lama bekerja dia dari entitas employees dari Northway sendiri. Lalu kita dan DSC ini adalah dari yang paling besar. Maksudnya DSC sendiri. Lalu kita F5. Nah, kita bisa lihat untuk entitasnya sendiri sudah kita sebutkan. Untuk select pada last name sudah ada, untuk first name ada, lalu untuk tanggal sekarang yang kita munculkan ini sebagai aliaskan sekarang sudah muncul, lalu lama bekerja itu sudah ada. Nah, kita bisa lihat contoh yang pertama itu adalah Suyama. Nah, Suyama last name itu sebenarnya first name Michael, dan tanggal sekarang itu tanggal 7 bulan Mei tahun 2021. Nah, dia sudah lama bekerja, sudah 27 tahun, 6 bulan, 21 hari. Nah, mungkin itu sekian dari saya. Mohon maaf, masih ada lagi ternyata. Untuk yang sorting column. Nah, untuk sorting column itu ada soal nomor 2, yaitu menampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 20%. Nah, di diskon 20% ini kita bisa ubah menjadi dikali 0,25. Itu sudah kita jadikan desimal supaya kita memudahkan untuk menghitungnya. Lalu menampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Nah, pada soal ini kita membutuhkan entitas product name yang kita sudah aliaskan dengan nama produk. Untuk unit price, harga per unit. Lalu unit price-nya sendiri dikurang dengan unit price sekarang dikali 20%, agar kita bisa melihat harga yang telah didiskon 25%. Nah, harga yang telah didiskon ini kita aliaskan menjadi harga setelah didiskon. Untuk datanya ini kita ambil dari table products. Nah, order by yaitu kita harus order dari product name-nya sendiri dan unit price. Nah, untuk DS-nya sendiri kita bisa melihat dari yang termahal atau yang terbesar jumlahnya. Lalu kita blok. Nah, bisa kita lihat dari data yang sudah muncul di sini, seperti yang kita pilih untuk aliasnya nama produk sudah ada, untuk unit price-nya sudah kita ganti dengan harga per unit. Lalu untuk harga setelah diskon itu sudah kita unit price dikurang harga diskonnya ini. Nah, seperti contoh untuk data pertama, yaitu nama produk Chai, itu harga per unit 18. Nah, setelah didiskon 20%, harganya menjadi 13,5. Lalu sudah. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.